Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Pak Jayantika akan menemani Anda dalam acara Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kami akan mengulas sepasang Yohana yang baru saja dinobatkan sebagai Jegek Bagus Gianyar tahun 2024. Pasti sudah banyak yang kenal siapa mereka ya, utamanya masyarakat di Kabupaten Gianyar. Pada edisi kali ini kita akan mengulas kegiatan mereka sebagai Jegek Bagus Gianyar, khususnya dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Gianyar dengan menjalankan program suci dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Promosi pariwisata terus dilakukan, terlebih Gianyar dikenal sebagai kota seni dengan tempat wisata alam yang menakjubkan. Pemirsa penasaran kan seperti apa sih profil Yohana kita kali ini? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yona Max. Pemenang Jegek Bagus Gianyar tahun 2024 adalah Jegek 9 dan Bagus 3. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat sepasang Yohana asal Gianyar yang dinobatkan sebagai Jegek Bagus Gianyar tahun 2024. Putu Budayanti Isyana dan Made Pradiva Wibawa Ananda, demikian nama lengkap Yohana yang telah dinobatkan sebagai Jegek Bagus Gianyar pada acara Grand Final pemilihan Jegek Bagus Duta Pariwisata Kabupaten Gianyar di Open Stage Balai Budaya Gianyar pada Minggu 14 April 2024 lalu. Menjadi Bagus Gianyar, kata remaja yang kerap disapa Pradiva mengatakan banyak proses yang harus dilalui. Mulai dari seleksi, karantina, hingga grand final, Pradiva mengaku bangga karena dapat turut serta dalam memperkenalkan pariwisata, serta memberikan tambahan wawasan bagi generasi muda untuk berani mengambil peran dalam pengembangan industri pariwisata, khususnya di Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, halo semeton. Perkenalkan saya Made Pradiva Wibawa Ananda, akrab dipanggil Pradiva, dan saya menjabat sebagai Bagus Gianyar tahun 2024. Jika berbicara mengenai perjalanan saya hingga menjadi Bagus Gianyar tahun 2024, kami dari Jegek Bagus Gianyar angkatan 2024 sudah melalui beberapa proses yang begitu panjang, mulai dari kami melakukan tahap seleksi tahap 1 yang menjaring kami menjadi 20 besar, 20 pasang Jegek dan 20 Jegek dan 20 Bagus. Kemudian kami melalui seleksi tahap 2 yang kembali menjaring kami menjadi 10 pasang finalis Jegek Bagus Gianyar tahun 2024. Kami melalui beberapa tes, melalui tes tulis, tes wawancara, hingga fokus group discussion. Kemudian setelah kami terpilih menjadi 10 pasang finalis Jegek Bagus Gianyar tahun 2024, kami kemudian mengikuti kegiatan prakarantina dan karantina yang diisi oleh banyak sekali narasumber-narasumber yang memberikan kami ilmu-ilmu baru seperti halnya sejarah mengenai Gianyar, pariwisata yang ada di Gianyar, dan banyak sekali materi-materi yang berbeda bagi kami untuk membentuk pribadi kami menjadi lebih baik lagi. Terpilih menjadi Bagus Gianyar, rasa bangga dan rasa syukur sangat saya rasakan sebagai Jegek Bagus Gianyar tahun 2024. Dan harapan saya semoga kedepannya saya dengan pasangan saya, Jegek Isyana, bisa mengemban tugas dengan baik dalam membangun pariwisata, bukan hanya pariwisata di Gianyar, membangun Gianyar lebih baik lagi, karena kami dari finalis Jegek Bagus Gianyar 2024, masing-masing dari kami membawa advokasi masing-masing untuk membangun citra kami di Kabupaten Gianyar dan membangun Kabupaten Gianyar ke arah lebih baik lagi. Di bawah langit yang melintang. Dalam upaya pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar, Pradiva memiliki advokasi serta program kerja yang diberi nama Suci, Safeguarding the Unblemished Cultural Icon, dengan harapan dapat mengangkat atensi masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu penodaan kesucian
pura oleh wisatawan. Kepekaan terhadap hal-hal tersebutlah yang ingin ditekankan pada gerakan suci, karena permasalahan yang sesungguhnya tidak hanya terdapat pada wisatawan yang tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ada, tetapi juga terdapat pada rasa ketidakingintahuan dan rasa apatis masyarakat untuk tidak menanggapi permasalahan-permasalahan serupa. Dalam advokasi suci tersebut, ada 3 hal yang dikedepankan, yakni bidang perhyangan, pelemahan, dan pawongan. Advokasi suci tercetus karena adanya keresahan di masyarakat atas ulah wisatawan yang menodai kesucian area tempat suci umat Hindu di Bali. Selain berangkat dari keresahan tersebut, gerakan suci juga dilandaskan sebagai upaya dan langkah kecil dalam mengimplementasikan 44 tonggak peradaban Bali era baru yang juga tercantum pada poin kelima mengenai perlindungan pura, pertime, dan simbol keagamaan, serta pada poin 24 mengenai pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat. Selain itu, gerakan suci juga berlandaskan pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Kepariwisataan Budaya Bali, juga Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pura, pertime, dan simbol keagamaan. Untuk saat ini, gerakan suci telah direalisasikan di Pura Pusah Desa Batuan dan akan dikembangkan di pura-pura lainnya di Kabupaten Gianyar. Dari 20 orang, 10 pasang jigek yang bagus, masing-masing dari kami pasti memiliki 3 hal yang sangat menjadi poin utama sebagai seorang duta pariwisata, yaitu Brain Beauty Behavior. Masing-masing dari kami ingin memberikan hal yang terbaik dan memberikan versi terbaik dari diri kami sendiri, sehingga masing-masing dari kami memiliki kelebihan masing-masing untuk menjadi finalis Jigek Bagus Gianyar tahun 2024. Dari saya sendiri, pada saat pemilihan Jigek Bagus Gianyar tahun 2024, saya sendiri mengangkat sebuah advokasi yang berangkat dari keresahan saya dengan berita-berita wisatawan yang menodai kesucian pura. Dari itu saya berangkat dengan tekad saya untuk melindungi segala macam ikon-ikon budaya yang ada di Bali, khususnya di Gianyar. Saya mengangkat sebuah advokasi yang saya beri nama Suci, yang memiliki kepanjangan Safeguarding the Unblemished Cultural Icon, menjaga ikon-ikon budaya agar tetap lestari dan tetap terjaga. Di sana program-program yang saya berikan ada dari segi parayangan, yaitu dance, Divine Activities for Nurturing Cultural Enrichment, mengajak generasi muda Kabupaten Gianyar untuk bersama-sama ngayah menari di pura-pura yang ada di Gianyar. Kemudian yang kedua, mulai pawongan, saya membuat sebuah banner yang berisikan QR Code yang saat di-scan akan memunculkan augmented reality yang memberikan penjelasan kepada wisatawan mengenai hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan di areal suci pura. Dan yang terakhir yaitu pelemahan. Saya mengajak masyarakat Gianyar untuk bersama-sama membuat biopori di areal suci pura sehingga resapan daerah air yang ada di pura itu tercukupi. Astungkara, saat saya mengeluarkan advokasi suci, saya sudah merealisasikan satu advokasi saya, yaitu mengenai QR Code yang sudah saya realisasikan di Pura Pusah Desa Adat Batuan. Di sana saya bekerja sama dengan pemerintah Desa Adat Batuan untuk mengizinkan saya memberikan suatu QR Code dalam melindungi kesucian Pura Pusah Desa Batuan itu sendiri. Dan kami dari Jigek Bagus Gianyar juga tetap melanjutkan advokasi kami masing-masing dengan mengelompokkan advokasi kami seperti halnya advokasi dalam bidang seni dan kebudayaan, dan ada bidang peningkatan sumber daya manusia. Program Saya Suci itu dicetuskan atas dasar kepedulian saya terhadap ikon-ikon budaya dan berita-berita mengenai penodaan kesucian pura yang ada di daerah Gianyar itu sendiri. Selain itu, program tersebut berakar dari 44 tonggak peradaban Bali era baru, salah satunya pada poin perlindungan pura, pertime, dan simbol keagamaan. Selain itu, ada juga peningkatan pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat. Hal tersebut yang menjadikan saya dasar untuk membuat advokasi suci ini. Untuk suci itu mencakup 3 bidang, yaitu pertama adalah parayangan, menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan dance. Kemudian yang kedua, pawongan, menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah pelemahan, menjaga hubungan harmonis dengan alam sekitar kita. Tentunya Astungkara sejauh ini kendala yang saya lalui tidak begitu banyak. Astungkara lancar-lancar saja, karena di samping itu seperti halnya yang sudah saya realisasikan melalui
pemerintah di Desa Adat Batuan sangat mendukung advokasi saya Suci dalam melindungi ikon budaya yang ada di Batuan, yaitu Pura Pusat Desa Batuan, agar wisatawan tidak bertindak semena-mena di daerah suci ataupun tempat suci, areal suci yang kita miliki di Gianyar. Rencana kami bukan hanya di daerah Batuan saja, hal ini cukup mungkin mencakup daerah Gianyar, seluas daerah Gianyar seperti halnya di Pura Tirtempul, Pura Gua Gajah, dan lainnya. Dan kedepannya Astungkare, mohon doanya agar terrealisasikan kembali dan dapat memberikan dampak positif kembali ke daerah-daerah yang di Gianyar dan khususnya destinasi wisata ataupun pura yang dijadikan tempat wisata yang ada di Gianyar. Terpilih sebagai Duta Pariwisata di Kabupaten Gianyar tentu memberikan warna tersendiri bagi Pradiva. Salah satu tantangan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Gianyar ada pada permasalahan sampah dan over-tourism. Untuk permasalahan sampah, kini terus digaungkan program pemilihan sampah berbasis rumah tangga. Semeton JG Bagus Gianyar juga terus berupaya mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Yang mana bukan hanya meningkatkan kuantitas wisatawan yang berkunjung, tetapi meningkatkan kualitas destinasi wisata serta meningkatkan kualitas SDM masyarakat di Kabupaten Gianyar. Salah satu tantangan yang saya lihat dari kepariwisataan yang ada di Bali, khususnya di Gianyar, adalah overtourism. Di sini kami dari finalis JG Bagus Gianyar, dari Semeton JG Bagus Gianyar 2024, berusaha untuk melakukan advokasi bukan hanya meningkatkan kuantitas dari wisatawan yang berkunjung ke Bali, melainkan meningkatkan kualitas pariwisataan yang ada di Bali, khususnya di Gianyar itu sendiri. Caranya dengan mengimplementasikan berbagai macam advokasi-advokasi kami agar meningkatkan kualitas pariwisata yang ada di Gianyar. Kontribusi kami meningkatkan ataupun memperkenalkan, mempromosikan destinasi-destinasi wisata seperti hanya Desa Wisata. Kami, Semeton JG Bagus Gianyar, saat menjadi finalis sudah ditugaskan untuk membuat salah satu video promosi wisata yang ada di daerah-daerah di Gianyar, dan kami ditugaskan untuk bagaimana cara kami menyampaikan ataupun mempromosikan berbagai macam destinasi wisata yang ada di daerah kami, dan kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar untuk mempromosikan destinasi wisata itu sendiri. Tentunya saya sendiri pada saat itu mempromosikan salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Gianyar, yaitu Sumampan Waterfall, dan Astungkare feedback dari masyarakat sangat menghargai ataupun sangat mendukung usaha saya dalam mempromosikan destinasi wisata itu sendiri. Segala macam program-program yang kami buat di JG Bagus Gianyar tentunya melibatkan seluruh bagian dari Semeton JG Bagus Gianyar tahun 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya. Mari kita bersama-sama melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Gianyar Memilah. Dengan hal tersebut, kita dari lingkungan terkecil kita, dari keluarga kita, dapat memilah sampah dengan baik sehingga kita dapat bersama-sama menjaga lingkungan yang ada di Kabupaten Gianyar. Di sini pemerintah Kabupaten Gianyar bagi saya sendiri sudah melakukan langkah yang besar dalam mengeluarkan peraturan Bupati Gianyar tersebut. Saat ini tentunya usaha kita ataupun peran kita sebagai masyarakat dan generasi muda Gianyar untuk melakukan langkah kecil yang akan sangat berdampak besar bagi lingkungan kita nanti. Tentunya harapan kami, semua kami tetap dapat berkontribusi positif bersama-sama dengan JG Bagus Gianyar, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, dan pemerintah Kabupaten Gianyar dalam memajukan pariwisata di Gianyar, bersinergi bersama-sama untuk memajukan kualitas, bukan hanya mengutamakan kuantitas dari pariwisata itu sendiri. Dengan bangga, saya mempersembahkan keindahan alam Sumampan Waterfall. Nah, gimana Yona Bali? Itulah tadi sekilas tentang profil Bagus Gianyar yang gencar menjalankan program suci bersama Semeton JG Bagus Gianyar lainnya. Selain program suci, banyak kegiatan lain yang mereka lakukan untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan mengulas kegiatan JG Gianyar yang getol dalam peningkatan kualitas SDM dengan program Gianyar Learn and Educate pemirsa. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Yona Max.
Yuwana Bali menjabat sebagai JG Bagus Gianyar bukan perkara mudah bagi Bagus Pradiva dan JG Gisyana. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang pariwisata menjadi fokus dan tugas pokok yang harus mereka jalankan. Selain menjalankan program suci, JG Bagus Gianyar juga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM melalui program Gianyar Learn and Educate untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Gianyar. Salah satu kegiatannya yakni sosialisasi pemilahan sampah dari sumber. Selain berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, mereka juga aktif berkolaborasi dengan anak muda yang bergelut di bidang pariwisata budaya guna memperkenalkan destinasi wisata ke mancanegara. Lantas seperti apa kegiatan mereka? Semua akan kita ulas dalam tayangan berikut ini. To live is to love. To be born in Gumi Seni for 20 years. Yuwana Bali selain menjalankan program suci, JG Bagus Gianyar juga terus berupaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut merupakan salah satu program edukasi yang dijalankan oleh JG Gianyar bersama semeton JG Bagus Gianyar lainnya. Menjabat sebagai JG Gianyar tahun 2024 bukan perkara mudah bagi Putu Budayanti Isyana. Banyak tantangan yang mereka hadapi, bukan hanya di dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Gianyar. Sebagai JG Gianyar, Putu Budayanti Isyana atau yang akrab disapa Isyana mengaku sangat berkesan didapuk menjadi duta pariwisata di Kabupaten Gianyar. Remaja asal Desa Batuan, Kecamatan Sukawati ini mengaku mendapatkan banyak pengalaman berharga selama mengikuti seleksi hingga dinobatkan menjadi JG Gianyar 2024. Dengan latar belakang pendidikan di bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam manajemen bisnis, remaja yang kini menjadi mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ini berharap dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar. I love it not only for what it is today. Halo Semeton, perkenalkan saya Putu Budayanti Isyana Dharma, akrab disapa dengan panggilan Isyana. Dan saat ini saya dipercayai untuk menjabat sebagai JG Gianyar tahun 2024. Sebuah perjalanan yang sangat panjang dan berkesan bagi saya untuk dapat terlibat menjadi 10 pasang finalis JG Bagus Gianyar tahun ini. Dikumpulkan bersama dengan teman-teman yang lainnya dalam sebagai finalis, kami memiliki banyak sekali minat dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, membawa advokasi masing-masing demi tujuan yang sama, selain untuk mengembangkan potensi diri, khususnya juga untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di Gianyar. Saya sendiri memiliki latar belakang minat pendidikan di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang manajemen bisnis. Berlatar belakang pendidikan sebagai manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, saya berminat dan saya ingin memiliki harapan untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia dan masyarakat, khususnya generasi muda yang ada di Gianyar, untuk mampu bersama-sama mengembangkan wisata yang ada di Gianyar. Menjabat sebagai JG Gianyar 2024, Isyana bersama semeton JG Bagus Gianyar lainnya menjalankan program di bidang pendidikan, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata memegang peranan penting. Isyana mengatakan, masyarakat yang memiliki pemikiran cerdas akan turut serta menjalankan program-program yang dicetuskan pemerintah untuk memajukan suatu daerah khususnya dalam memajukan perekonomian dan pariwisata. Program kerja yang dijalankan Isyana bersama semeton JG Bagus Gianyar diberi nama Gianyar Learn and Educate. Sebuah program yang bersinergi dengan organisasi non-formal seperti STT dan PKK yang ada di Kabupaten Gianyar. Program ini menjunjung tinggi edukasi, pemberdayaan, pengembangan, dan juga partisipasi masyarakat Gianyar. Masyarakat dapat berkontribusi terhadap kemajuan daerah melalui edukasi diri, beradaptasi dengan perubahan, melakukan aksi pencegahan dan penanggulangan atas isu kesehatan, serta bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan serta pemilihan sampah berbasis sumber secara berkesinambungan. Ketika kemarin saya menjadi finalis di JG Gianyar, saya mencanangkan sebuah program pendidikan, yakni bernama Gianyar Learn and Educate.
Namun kemarin pada saat menjadi finalis, saya belum berkesempatan untuk dapat merealisasikannya secara langsung. Saya mendapatkan kesempatannya saat ini ketika telah menjabat bersama dengan rekan-rekan yang lainnya untuk dapat berkolaborasi dengan beberapa kegiatan dan juga beberapa pihak untuk mampu mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Gianyar, khususnya anak muda, melalui pemberian edukasi dan juga pendidikan. Dan saat ini saya tengah mencanangkan program pendidikan untuk turun ke SD yang ada di Desa Bedulu, Kabupaten Gianyar, untuk dapat bercengkrama dan juga bersama-sama dengan anak-anak SD di sana untuk mengembangkan potensi mereka dan memberikan mereka pemahaman dalam pemilahan sampah. Tentunya saya berharap dengan program ini saya dan juga teman-teman Semeton JGK Bagus Gianyar yang lainnya bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Jadi tidak hanya berfokus pada satu daerah atau satu tempat saja, tapi juga bisa menjangkau banyak desa, khususnya SD apabila itu menargetkan anak SD dan juga banyak generasi muda ada di Gianyar. Melihat adanya arahan dari Bupati Gianyar untuk pemilahan sampah berbasis kearifan lokal yang berada dimulai dari rumah masing-masing, saya juga teman-teman dari Semeton JGK Bagus Gianyar berminat untuk mengajak dan masuk lebih dalam lagi ke masyarakat untuk mengedepankan konsistensi di pengembangan dan juga pemilahan sampah yang ada di rumah masing-masing. Dan salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan mendekatkan diri dengan anak-anak SD yang ada di Gianyar untuk memberikan mereka pemahaman tentang pemilahan sampah. Menurut Isyana, tantangan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Gianyar ada pada sumber daya manusianya. Bukan hanya wisatawan, namun masyarakat Gianyar harus mampu beradaptasi dan mampu mengelola serta menjaga lingkungan serta destinasi wisata yang ada di Gianyar. Dengan kualitas SDM yang mumpuni, masyarakat akan siap menerima wisatawan yang datang berkunjung. Dengan program peningkatan kualitas SDM yang dijalankan, Isyana berharap generasi muda benar-benar mengedepankan kualitas pariwisata di Kabupaten Gianyar, bukan hanya mengutamakan kuantitas wisatawan yang berkunjung ke Gianyar. The finalists of JGK Bagus Gianyar 2024. Dari saya sendiri melihat tantangannya ada di pengembangan sumber daya manusia. Maka dari itu juga saya mengambil sebuah program yang merujuk pada pengembangan sumber daya manusia. Saya melihat bukan hanya dari wisatawan yang datang saja ke Gianyar, namun juga dari kapasitas dan kemampuan kita sebagai masyarakat lokal Gianyar, apakah sudah mampu untuk menerima wisatawan yang hadir ke Gianyar. Dan dari sini tantangan tidak hanya hadir dari saya atau orang-orang di sekitar saya, namun seluruh cakupan masyarakat yang ada di Gianyar. Dan saya berharap melalui 1 tahun menjabatnya kami sebagai Semeton JGK Bagus Gianyar 2024, kami dapat mengedukasi dan juga mengajak lebih banyak generasi muda dan masyarakat di Gianyar untuk benar-benar mengedepankan kualitas pariwisata yang ada di Gianyar. Astungkara mohon doanya juga, kami selama 1 tahun menjabat akan berusaha untuk mengupayakan pengembangan dari program-program yang kami sudah canangkan di awal tahun ketika kami akan menjadi finalis untuk nanti dapat terlaksana semaksimal mungkin. Saya berharap pariwisata Gianyar tidak hanya lagi mengedepankan kuantitas dari wisatawan yang hadir, namun juga kualitas dari wisatawan yang berkunjung ke Gianyar dan juga kualitas dari daya tarik wisata dan tempat wisata yang ada di Gianyar. Dalam menjalankan berbagai program kerja, JGK Bagus Gianyar bersama seluruh finalis lainnya yang tergabung dalam organisasi Sejebak Semeton JGK Bagus Gianyar terus mendapatkan pembinaan serta dukungan dalam menjalankan setiap program kerja yang telah dirancang. Untuk pengembangan pariwisata di Gianyar, diperlukan keterlibatan generasi muda. Untuk itu JGK Bagus Gianyar memiliki peran penting dalam mengajak generasi muda untuk turut andil bergerak dalam memajukan pariwisata khususnya di Kabupaten Gianyar. Kalau untuk dukungan dari anggota untuk pelaksanaan program kerja, kebetulan program kerja kan memang disusun oleh pengurus, tetapi memang kita dalam menyusun program kerja itu kita berusaha untuk ketika kegiatannya melibatkan seluruh anggota. Jadi program-program yang kita buat itu tentunya untuk memfasilitasi perkembangan anggota Semeton JGK Bagus Gianyar khususnya. Seperti contohnya pada program di PSDM, perkembangan sumber daya manusia, kita ada beberapa sub-sub divisi seperti sub karya tulis ilmiah, sub public speaking, ada sub olahraganya seperti itu. Jadi
memang di sana kita membuat kegiatan yang khusus untuk memfasilitasi anggota-anggota Semeton Jagek Bagus Gianyar untuk lebih berkembang lagi. Dan untuk program kerja khusus seperti misalnya Hari Pariwisata Dunia, seperti itu kita melibatkan seluruh anggota Sejebak. Tentunya kita open recruitment dulu untuk menjadi panitia, tetapi ketika kegiatan kita pasti mengundang seluruh anggota untuk hadir di kegiatan tersebut. Nah, kalau untuk dukungan anggota, kan memang setiap tahun itu kita melaksanakan pemilihan Jagek Bagus Gianyar selaku Duta Pariwisata, sehingga anggota-anggota memang sudah ada setiap tahunnya dan pasti sudah ada 10 pasang orang-orang terpilih dan sudah terseleksi seperti itu. Jadi secara dukungan baik secara emosional maupun kehadiran teman-teman itu pasti sudah sangat maksimal. Apapun kegiatan yang kita buat, kalau kita tujuannya pasti untuk memajukan dan juga mengembangkan pariwisata di Gianyar, pasti mereka akan ada menyumbangkan meskipun hanya ide, tidak bisa datang langsung, tetapi mereka sangat aktif menyumbangkan ide-ide baik di grup maupun di PC langsung ke panitia ketika melaksanakan kegiatan. Dengan berbagai program yang dijalankan Jagek Bagus Gianyar dalam pengembangan serta promosi pariwisata yang ada di Gianyar, diharapkan para generasi muda ikut andil, memperkenalkan destinasi wisata, serta menjaga lingkungan dengan menjalankan program pemerintah, yakni memilah sampah berbasis sumber secara berkelanjutan. Selain itu, Pradiva dan Isyana sebagai Duta Pariwisata di Kabupaten Gianyar akan melaju ke tingkat provinsi untuk mengikuti ajang yang sama. Tentu, dukungan dari masyarakat Gianyar sangat diharapkan guna memberikan semangat dan motivasi agar mampu bersaing dengan duta lainnya dari tiap-tiap perwakilan kabupaten kota sebali. Setelah kami menjabat sebagai Jagek Bagus Gianyar tahun 2024, kemudian nanti kami akan maju ke tahap yang lebih tinggi, yaitu Semeton Jagek Bagus Bali, pemilihan Jagek Bagus Bali tahun 2024 yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kami berdua, saya dengan juga Isyana, mohon dukungan dari Semeton semua, mohon doa restu dan dukungan dari Semeton semua, agar kami dapat menampilkan dan memberikan yang terbaik di ajang Jagek Bagus Bali tahun 2024. JBG, Jaya, Dharma Raksata Raksita, Gianyar. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Udah gitu, saya Pak Jantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.